Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Darul Rahman, Ainafillah, Ustadz Reja, Ustadz Dendi Rahman, Haji Jakaria, pembina kita Pak Haji Arif Setiawan, penasihat kita Bapak Dr. Haji Muhammad Said, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan ini mari kita tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wujud syukur kita pada Allah bahwa sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat ibadah, dan nikmat yang kalau kita tuliskan nikmat itu tidak akan cukup waktu kita untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lisan kita harus basah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut yang setia hingga akhir zaman, yang insyaallah nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bangga untuk tahun 2025 ini Bapak Ibu, karena kita memiliki Menteri Pendidikan, khususnya Mendikdasmen ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, memang yang paham betul tentang Islam, paham betul tentang beragama. Beliau berasal atau gennya itu dari Muhammadiyah. Mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu? Karena marwah pendidikan itu akan dikembalikan ke marwah pendidikan seperti yang dulu dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Disinyalir akhir-akhir ini sikap anak atau sikap lulusan dari hasil pendidikan kita ya seperti yang kita lihat sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena godaannya, hambatannya, halangannya, rintangannya sangat banyak Bapak Ibu. Kalau zaman kita dulu tidak ada yang namanya anak-anak itu main HP gitu, main games, main warnet itu, karena nggak ada warnetnya. Main layangan gitu ya. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi seperti yang sekarang ini kita rasakan, dampaknya luar biasa bagi kesehatan. Coba sekarang kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, bawa ke dokter mata, periksa tuh matanya.
Zaman-zaman dulu ini juga barangkali juga relatif ya Bapak Ibu, karena mungkin tidak diperiksa gitu. Anak-anak yang min itu atau plus itu, kalau min mungkin banyak ya kalau min ya. Tapi kalau yang plus itu sangat aneh gitu kalau ada anak kecil plus gitu matanya ya. Artinya plus itu tidak bisa melihat barang-barang yang dekat nih. Jadi harus pakai kacamata. Seperti saya ini plus nih. Dekat tapi tidak terlihat gitu. Itu namanya plus. Kalau min jauh tidak terlihat gitu. Jadi kalau orang tua itu udah dua-dua plus iya min juga gitu. Jadi udah lengkap tuh namanya. Ada yang silinder gitu ya Pak. Ada yang silinder tidak bisa membedakan benda-benda yang berbentuk gitu ya. Sekarang fenomena anak sakit mata itu sudah luar biasa. Jadi ya untuk orang-orang yang kerja di optik ya bahagia karena kacamatanya laku gitu. Itu karena anak-anak terlalu sering melihat benda-benda yang dekat. Belum lagi radiasinya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita belajar IPA, Bapak Ibu, ada semacam kesimpulan bahwa kalau orang-orang bekerja di tempat-tempat tertentu larinya ke situ. Misalnya orang yang kerja memperbaiki jam tangan. Ini jam tangan kan sekarang sudah mulai tergerus oleh apa ya? Mana aja bapak-bapak yang pakai jam tangan, paling beberapa orang saja. Saya juga nggak betah. Hanya 2 tuh ya. Itu jam tangan itu kan kecil-kecil benda-bendanya itu. Kalau rusak harus dibetulkan oleh tukang arloji gimana? Karena saking kecilnya harus pakai alat bantu gitu ya. Kaca pembesar misalnya itu. Maka orang yang kerja di tempat begitu itu dipastikan tidak akan bisa melihat benda-benda yang jauh Bapak Ibu. Karena selalu begini. Selalu begini. Jadi ketika dia melihat benda yang jauh terganggu karena kebiasaannya melihat yang dekat. Ada pekerja yang di kapal namanya jauh hari yang selalu begini, lihat teropong jauh gitu. Menggunakan alat. Itu namanya jauh hari Bapak Ibu. Itu juga akan terganggu karena tiap hari begitu, ketika kembali ke asalnya dia akan terganggu. Maka fenomena sakit penglihatan itu Bapak itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin dalam waktu yang singkat ini saya akan mencoba memaparkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebetulan memang saya dengan Ustaz Reja itu di dalam pendidikan, jadi sangat tepat mungkin untuk saya sampaikan. Apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, mohon dukungannya nanti kita bahas. Yaitu 7 kebiasaan anak hebat Indonesia Bapak Ibu. 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Kalau dulu sebenarnya ini biasa saja kita lakukan, tapi sekarang jadi hebat gitu. Karena apa? Jadi luar biasa Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu yang harus kita lakukan membantu pemerintah? Jangan ngomong begini, akan saya sudah nggak punya anak lagi yang sekolah gitu. Ya paling tidak punya cucu gitu ya, atau punya tetangga yang anaknya masih sekolah gitu. Atau punya anak yang sudah sekolah tapi masih kelakuannya seperti itu. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang pertama Bapak Ibu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Yang pertama, mereka harus diwajibkan, ini kata-kata wajib dalam tanda petik ya, harus tidur lebih cepat Bapak Ibu. Coba lihat anak sekarang itu, kalau tidur, Pak Jarib anaknya tidur pukul berapa Pak? Malam itu kan dari pukul berapa? Kan ada definisi malam Pak. Nah, coba lihat anak-anak kita pukul 10 masih bangun tidak? Bangun ya? Ada yang sampai 11? 12? Setengah udah mulai. Kalau anaknya terbiasa tidurnya larut malam, pasti bangunnya kesiangan.
Kecuali dia sudah mudawamah, bangunnya pukul 3 gitu ya. Walaupun tidur hanya 2 jam, tetap akan bangun pukul 3 karena terbiasa. Nah, Bapak Ibu, kita dukung program pemerintah itu, program pendidikan itu dengan menyiapkan generasi kita yang sehat, yaitu anak dibiasakan tidur lebih cepat setelah sholat isya. Beberapa jam diberikan waktu untuk membaca, untuk belajar. Kira-kira pukul 9 nih paling lambat itu sudah tidur. Ini gara-gara main games. Game itu holic Bapak, itu apa namanya? Seperti ya, holic itu kebiasaan yang menagih gitu ya. Ada workaholic, ada gameholic gitu ya. Karena dia itu main games, terus kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan, dia terus sampai lupa ketika jam dia lihat sudah pukul 1. Dan anehnya tidak mau tidur itu, bahkan sampai diganjal-ganjal itu matanya itu. Itu akibat daya tarik dari permainan yang namanya game online atau game yang biasa saja di laptop gitu ya, soliter misalnya itu zaman dulu ya, orang Mobile Legend lah segala macam itu. Jadi rupanya entah siapa yang buat permainan game semacam itu, justru itu merusak generasi muda kita Bapak Ibu. Dan kita orang tua tidak sadar, dengan bangganya membelikan HP kepada kita. Kalau anak ngerengek-ngerengek minta HP dibelikan gitu. Kalau nggak dibelikan marah gitu. Padahal awal dari kerusakan anak kita itu membelikan sesuatu yang tidak dikontrol oleh kita. Saya belum lama ini investigasi ke anak-anak Bapak Ibu, karena ada ada fenomena kok anak-anak itu sesama jenis suka gitu Bapak Ibu. Itu kan nauzubillahi min dzalik, ngeri saya itu Bapak Ibu. Zaman Nabi Lut itu tidak ada itu awalnya itu antara perempuan senang dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada Bapak Ibu. Tapi karena penduduknya itu terpisah antara istrinya dengan suaminya. Kenapa terpisah? Karena suaminya kerja gitu di satu tempat, istrinya di rumahnya gitu. Kerja misalnya di ladang gitu. Ya nggak ketemu istrinya kan. Lalu oleh setan itu kan bisa mengubah wujud gitu. Jadi setan datang ke sana berbentuk seperti manusia gitu, cakep gitu, tapi laki-laki gitu. Nah, laki-lakinya gemulai gitu ya. Hati-hati kalau ada laki-laki gemulai itu. Lalu bergaul dengan kaum Nabi Lut itu tuh. Tidur bareng gitu, laki-laki dengan laki-laki gitu. Mula-mulanya nggak apa-apa. Tapi si laki-laki yang setan tadi melakukan gerakan-gerakan erotis dekat dengan si laki-laki tadi itu. Lama-lama Bapak Ibu, walaupun laki-laki itu terangsang juga itu. Itu Bani Sadum ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sodomi Bapak Ibu. Karena laki-lakinya sodomi dengan sesamanya, perempuannya kesepian, ya cari lawan yang sama. Apa lesbian, nauzubillah min dzalik. Sampai hari ini Bapak Ibu, jangan sampai kita tutup muka. Ternyata fenomena itu pada anak-anak kita ada terjadi. Jadi kalau ada anak perempuan gayanya seperti laki-laki misalnya, rambutnya dipangkas, kemudian nggak pakai anting ya, terus pakaiannya yang mirip-mirip laki-laki, itu harus dicurigai bahwa dia senang dengan temannya yang perempuan. Nah, dia bertindak sebagai laki-lakinya menurut ilusinya, menurut fantasinya. Begitu juga yang laki-laki. Kalau dia melemah gemulai, dia senangnya dengan laki-laki juga, dia bertindak sebagai perempuan. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi begitu saya coba investigasi ke anak-anak, ya Allah ya Rahman, ternyata isi dari HP itu terlihat
Apa yang belum boleh dilihat oleh anak kita itu terpampang di situ. Kita tidak pernah memeriksa isi HP itu Bapak Ibu. Privat gitu. Alasan pribadi. Coba Bapak Ibu sekarang buka HP anak kita itu, isinya nauzubillah min dzalik. Nih, bapak-bapak pernah buka isi HP anak cucunya? Saya juga enggak tuh. Ternyata begitu buka HP, ya Allah, merinding bulu kuduk itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita juga digiring kemana? Ke judi online Bapak Ibu. Mudah-mudahan jamaah kita di sini tidak ada yang judi online, nauzubillah. Judi online itu sekarang punya uang 1.000 perak saja bisa judi Bapak Ibu. Dan anak diberi dulu menang, lalu lama-lama ketagihan, lalu kalah, akhirnya apa? Ya jadi masalah Bapak Ibu. Bisa nyuri, bisa ngambil punya orang, itu akibatnya. Judi online sudah banyak. Di Jakarta itu kemarin udah berapa ribu tuh anak Pak terdeteksi judi online. Anak tuh. Anak sekolah. Belum lagi tadi yang masalah porno ya, porno aksi, pornografi gitu. Ada di HP itu. Kalau kita bukan judi online, mungkin pinjaman online. Hati-hati para jemaah, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kita hidup itu harus menyesuaikan kemampuan kita berapa, pengeluaran kita berapa, disesuaikan. Kalau kita mengikuti keinginan, tidak akan pernah cukup Bapak Ibu. Nah, akibatnya kalau tidak cukup, maka kadang-kadang kita lari ke pinjaman online. Padahal lagu minjam itu enak Bapak Ibu. Lagunya enak, tapi lagu mengembalikannya. Jadi lagu yang paling enak adalah lagu minjem. Lagu yang tidak, lagu minjem enak ya, mengembalikannya yang tidak enak. Apalagi kalau harus diberikan jasa. Maka para jemaah, mari kita coba makmurkan masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini bukan hanya untuk sholat saja Bapak Ibu, tapi ibadah sosialnya juga ada. Bantulah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kira-kira akan terseret ke situ semampu kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan cara itu kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari hal-hal yang jelek Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak bisa dengan uang, dengan harta ya dengan doa kan begitu. Atau kita ajak ingatin gitu bahwa itu tidak baik. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kalau bisa mari kita dukung bahwa anak-anak itu dibiasakan untuk tidur cepat Bapak Ibu. Kan Allah bisa karena biasa. Ya kalau diberikan hukuman, punishment, mungkin bisa. Cuma kalau sudah terbiasa memang berat. Sudah biasa tidur jam 11 itu. Dipastikan itu subuhnya kesiangan itu. Makanya anak-anak muda itu jarang di sini, mungkin karena tidurnya malam tuh. Orang jam 1 aja ada yang masih ngobrol. Tapi anehnya para RT rumah-rumah yang ditempatin kok didiemin aja, nggak diingetin. Pulang gitu harusnya kan. Apalagi kalau ada di warung, yang warung mah seneng aja kali pesen kopi, pesen apa gitu. Tapi ke depan anak itu kan jadi masalah ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, anak itu harus dibiasakan berdoa Bapak Ibu. Tuh, di masjid aja kita sudah tuliskan, mau masuk masjid diingetin ada doanya itu. Kadang-kadang lupa baca doanya. Mau keluar masjid ada doanya juga. Mau makan harus berdoa, mau tidur harus berdoa, mau bercermin harus berdoa. Kalau doa itu jarang dibaca atau barangkali nggak hafal, ya ditulis begitu, tempel di cermin gitu, ada doanya. Mau bercermin kita baca dulu doa. Jadi anak itu dibiasakan berdoa. Mau melakukan apapun dengan berdoa. Tadi aja kita sudah baca doa ya. Robbi jidni ilman warjukni paman.
Begitu kita bangun kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Lanjutkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan lagi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim faghfirli gitu. Ya Bapak Ibu ya. Coba sama-sama ini amalan yang saya terima dari Ustaz Arifin Ilham ya. Kita baca bareng-bareng dari mulai bangun pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi terus ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim faghfirli. Mudawamah baca itu, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu lihat anak kita itu terbiasa berdoa apa tidak? Doanya itu ya harus khusyuk. Jangan doa hanya di bibir saja gitu. Bapak Ibu, saya jadi merinding juga kalau tentang doa Bapak Ibu. Kita sering berdoa, ya Allah, mudahkan segala urusanku. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di dalam hidup kita ini Allah lebih banyak memberikan kemudahan daripada kesulitan. Hanya sayangnya kalau kesulitan diingat terus. Kalau kemudahan kadang-kadang tidak terasa. Sekarang coba kita datang ke masjid ini hari ini, diberikan kemudahan tidak Bapak Ibu? Kenapa mudah? Karena kan enggak hujan, ya kan? Nah kemarin beberapa yang hujan itu harus bawa payung gitu ya. Ya membawa payung juga sebenarnya kemudahan juga, diberi payung gitu. Kalau kita selalu bersyukur, itu kemudahan juga buat kita. Tapi Bapak Ibu, di dalam hidup kita masing-masing sampai umur seperti sekarang ini pasti pernah merasakan sesuatu yang sebenarnya di luar logika. Pasti itu. Hanya mungkin ada yang lupa, ada yang selalu diingat gitu, ada yang sudahlah disimpan aja gitu. Alhamdulillah saya banyak sekali mengalami itu. Dan kalau disebutkan pun sebenarnya bukan ria, saya nyapa amma binikmati rabbika fahaddits. Banyak Bapak Ibu. Cuman kalau disebutkan sini satu-satu juga nggak bakalan cukup waktunya gitu. Tapi percayalah saya pada Bapak Ibu pasti pernah merasakan itu. Yang paling ekstrim itu, ini contoh aja. Ini luar biasa, kayak ditarik, saya lari Bapak Ibu. Nih hati-hati kalau nyebrang ya, kalau nyebrang kan ada mobil gede gitu ya. Kalau mau menyeberang di jalan raya, jangan di nyebrang itu jangan di belakang mobilnya gitu, kita harus di depannya gitu. Benar ya? Salah ya. Ini kan mobil nih, mobil ini. Ini kepalanya. Ini kepalanya di belakangnya nih. Kita kalau mau nyebrang di sini apa di sini? Kalau kita ada di depan, nanti mobil yang sini kan nggak kelihatan kan? Harusnya di belakangnya Bapak Ibu kita kalau mau nyebrang di belakang, karena mobilnya kan searah kan? Lah saya kan kesiangan. Saya lari di sini di depan. Ini mobil gede nih. Di sana juga jalan raya, saya lari, set, itu ngerem mendadak, kaki itu nggak jalan itu, mobil, set. Ya Allah, saya sampai, ya Allah ya Rahman, memang belum waktunya sih, tapi itu kan ajaib Bapak Ibu, ngerem sendiri, itu mobil, ini saya di sini dia, set. Itu pertama ya yang saya ceritakan.
Yang kedua, saya berboncengan naik motor tuh. Ngobrol, pinggirnya itu kan kereta itu jalan. Karena rumah saya dulu di Penggilingan dekat rel kereta itu. Saya ngobrol aja berdua tuh. Lah itu orang-orang teriak, nggak kedengeran. Teriak maksudnya ngingetin, gitu nggak kedengeran apa-apa. Begitu kereta lewat, ini motor mau melintas, set gitu, itu berhenti motornya mendadak. Gitu. Padahal, waduh udah. Karena saya pernah lihat tukang pisang, tukang pisang itu kan manggul apa ya, dagangan, pakai apa namanya rancatan kalau orang Sunda gitu, pakai pikulan. Di sana ada pisang, sini ada pisang, dia jalan aja gitu. Yang kesenggol apanya? Pisangnya yang ada di situ. Tapi karena kenceng keretanya, set itu muter, cuk aja. Innalillahi Bapak Ibu. Orangnya enggak, tapi pisangnya ke sambar, muter gitu. Makanya selalu baca kalau ada Allahumma ajirna fil musibati walau li khairi minha. Itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian sepertinya kita harus mengingat dan bersyukur alhamdulillah. Bahkan bagaimana tidak bersyukur Bapak Ibu. Saya itu tahun 2011 sudah sakit. Sekarang sudah 2024, berarti Allah memberikan panjang umur ya. Oh 2005 berapa Ustaz aja? 2011 sekarang 2020 berapa? Alhamdulillah saya diberikan panjang umur 14 tahun lagi oleh Allah. Padahal waktu itu saya di ICU aja udah 14 hari itu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, mari kita tantitinnya mengucapkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dibiasakan anak kita itu berdoa. Nah, Bu Esi udah baca doa Bu? Kadang-kadang kalau lapar saya lupa Bu. Udah makan aja, tapi bismillahi wa awaluhu wa akhiruhu gitu ya kalau lupa. Apa-apa kalau lupa karena lapar. Tapi biasakan Allahumma barik lana. Bima rojaktana. Wa qina adzabannar. Iya. Ada cerita lucu ya Ustaz Reja ya. Jadi anak kecil hanya bisa doa itu, baru bisa doa itu Allahumma barik lana firojaba. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Dia jalan di pohon bambu gitu. Ada setan di situ. Ya, ada setan. Dia Allahumma barik lana bima rojaktana. Itu setan takut Bapak. Wah, saya mau dimakan anak itu katanya. Ini anekdot aja Bapak. Setan aja lari. Karena padahal anak itu doanya cuma itu-itunya gitu. Tapi karena yakin itu. Orang-orang zaman dulu itu karena yakin dengan doanya. Ada yang bisa terbang katanya. Ya, ada yang naik pohon kelapa itu ya, pohon kelapa terus ada daunnya kan, daunnya itu ya. Ya memang mujizat Allah gitu. Dia di atas. Begitu daunnya diambil, dia pegang itu loncat ya kayak terbang gitu. Sebenarnya ya hakikatnya pakai daun kelapa kan bisa ngambang gitu ya di udara. Tapi karena kepercayaannya luar biasa, saya bisa terbang gitu. Pakai daun kelapa kan begitu. Itu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Ini ditulis, tolong diingatkan. Yang ketiga itu Bapak Ibu, anak-anak harus gemar berolahraga Bapak Ibu. Coba lihat anak-anak kita yang tubuhnya agak-agak tambun gitu ya, agak besar. Saya nggak nyinggung ke sini enggak. Itu kira-kira olahraganya total tidak? Bapak Ibu, kita itu minum, kita itu makan, itu kan yang masuk jadi tenaga, jadi gula Bapak Ibu. Gula itu nanti diproses jadi tenaga. Kalau bergerak, kalau dibakar itu artinya kita bergerak melampaui kepatutan sebenarnya itu.
atau seimbang lah gitu gerakan. Ya kalau asupannya nggak ada bergerak juga nggak bisa gitu. Ibarat kita punya kendaraan diisi dengan bensin, lalu tidak pernah dipakai itu kira-kira bensinnya masih ada nggak? Ya berarti kayak gitu. Kalau bensin lama di situ bisa jadi kerak itu lama-lama. Sama Bapak Ibu, kita makan, kita minum tidak bergerak, maka akan numpuk di tubuh kita, maka jadi gula tuh, jadi diabetes, jadi kolesterol, jadi asam urat. Itu akibat kita tidak olahraga secara proporsional Bapak Ibu. Maka yang punya motor mau ke masjid ini idealnya mendingan jalan kaki Pak Haji Rasim. Jangan pakai motor, karena kalau pakai motor gerakannya makin dikit. Olahraga yang paling bagus itu sebenarnya jalan kaki Bapak Ibu, jalan kaki. Pertama ngitung langkahnya kalau jalan kaki gampang lah, kalau motor ngitung langkahnya gimana? Jadi dibiasakan Bapak Ibu gemar berolahraga. Maka kemarin alhamdulillah program masjid kita walaupun belum semua yang ikut, ya mudah-mudahan suatu saat ya kita pergi ke suatu tempat semacam menginap lah gitu ya. Lengkap tuh situ. Ada tentang agamanya, ada olahraganya, ada musiknya Ustaz ya. Mudah-mudahan ke depan kita ramai-ramai tuh semasjid kemana gitu, kayak gitu. Jadi terpola. Habis bangun kita baca doa. Habis itu kita senam, ya kan? Habis itu kita makan, sarapan, ada tausiah. Wah, lengkap itu boarding school sehari semalam. Boarding school. Jadi gitu Ibu, anak-anak harus dibiasakan berolahraga. Suruh jalan. Sekarang itu karena ada motor, ada kendaraan, mau ke warung aja naik motor. Mau kemana naik motor? Ya Allah, akhirnya badan kita itu menyimpan energi, menyimpan gula Bapak Ibu. Berlebihan maka jadi penyakit itu. Nah, apa tidak bagus program pemerintah itu? Ya tinggal implementasinya di lapangan ya kita Bapak Ibu. Kalau kitanya tidak mendukung, tidak peduli, ya sama aja tidak ada perubahan. Dan justru karena sudah biasa jadi sulit sebenarnya sekarang ini kalau mau membalikan ke sebelumnya gitu. Itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, nih yang mulai hilang tuh. Gemar membaca Bapak Ibu. Gemar membaca, gemar belajar. Karena ada HP, ada main game. Tapi radiasinya Pak, lebih sehat baca buku. Loh, ini radiasinya nyaris nggak ada. Kalau pakai alat kan ada cahaya tuh. Radiasi Bapak Ibu. Apalagi HP-nya dicas, dipegang, wah udah radiasi, udah listrik tuh masuk. Jadi harus gemar membaca. Karena gini teori Bapak Ibu ya, ketika manusia dilahirkan ada 4 kemampuan itu. Yang pertama kemampuan mendengarkan, yang kedua kemampuan melihat, yang ketiga kemampuan membaca, yang keempat kemampuan menulis. Bapak Ibu ya, ini berpasangan Bapak Ibu. Kalau anak sering mendengar, pasti dia terampil berbicara. Kalau anak senang membaca, pasti dia terampil menulis. Makanya begitu lahir seorang anak, coba lihat anak bayi lahir, brojol lahir. Yang 4 itu mana dulu yang berfungsi? Pendengaran, penglihatan, atau alat ucap atau nulis. Begitu anak lahir apa dulu? Iya apa itu? Emang itu dulu? Pendengaran aja. Pendengaran dulu baru gitu. Kenapa anak itu karena dengar dulu, begitu lahir kupingnya berfungsi gitu. Baru dia gitu.
Nah, jadi secara lahiriah seorang anak begitu lahir itu sebenarnya kemampuan mendengarkannya terlebih dahulu, maka harus buru-buru diajanin supaya jangan begitu brojol lahir ngedengerin lagu dangdut. Wah, gawat itu. Brojol lagunya ada Malik apa? Ada Malik ya. Elia Kadam. Ya. Jadi anak kita harus dibiasakan membaca buku walaupun sebentar, Bapak Ibu. Apalagi baca Quran ya. Baca Quran. Dengan membaca maka akan banyak ilmu yang tersimpan di memori jangka panjangnya. Nah, Bapak Ibu, cara membaca juga ada. Ada yang membaca sekilas, hanya sesaat aja gitu, hanya nggak ingat itu. Ada yang membacanya bisa disimpan di long memory, di memori jangka panjang. Jadi ada otak kita itu menyimpan memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Kalau ingin disimpan lama, Bapak Ibu harus menghidupkan otak kiri dan otak kanan. Jadi ketika anak kita membaca, mungkin dibarengi dengan musik, gitu, musik yang lembut gitu. Pernah Bapak Ibu, suatu saat kita mendengar lagu, ini kalau yang udah tua, kalau yang masih muda nggak ada. Dengan lagu itu, dengar lagu itu, ingat masa lalu gitu, terbayang, ya kan? Itu artinya kenangan itu disimpan di memori jangka panjang. Ya, memori jangka panjang itu begitu. Cara memasukkannya ke dalam tubuh kita harus diikuti dengan yang lainnya gitu. Misalnya musik atau melihat pemandangan gitu atau apa. Maka pengetahuan itu akan tersimpan lama di sini. Ingat nggak kapan kita bisa surat Al-Ikhlas? Apa sekarang? Kan dulu waktu kecil surat Al-Ikhlas itu hafal. Sampai hari ini nggak pernah hilang, begitu baca langsung aja keluar gitu. Apalagi misalnya surat-surat panjang, surat An-Naba gitu, di surat yang ke-30 juz. Begitu amma yatasaalun gitu ya, langsung keluar semua tuh. Otomatis otak kita itu lebih hebat dari komputer, keluar semua itu. Ya kalau lupa-lupa dikit ya wajar gitu ya. Tapi ajaib otak kita ini. Menyimpan begitu banyak memori, dikeluarkan keluar begitu. Lancar Bapak Ibu. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Masa baru dibaca hilang, dibaca lupa. Enggak. Dideras. Itu kalau di kampung ada dulu. Kalau ilmu sok dideras, nanti sok nambah sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu kalau dideras, dibaca terus-terusan akan tersimpan di otak kita dan akan lama. Mungkin sampai meninggal juga begitu ajal dicabut oleh Allah masih ada ilmunya Pak. Nanti kalau sudah hilang nyawanya, ilmunya hilang juga. Ya. Jadi itu yang keempat Bapak Ibu, gemar berolahraga Bapak Ibu. Nah ini nih yang harus digaris bawahi. Yang kelima Bapak Ibu, harus diberikan makanan yang bergizi seimbang. Nah ini berat ini. Harus diberikan makanan bergizi seimbang. Jadi ketika ada rencana mau diberikan makan apa gratis ya bergizi, orang-orang apa namanya ngejek gitu ya. Sekarang sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai uji coba. Tapi tantangannya luar biasa. Tolong coba, ingat enggak waktu KRL menggunakan dari kartu, menggunakan apa tuh? Dari kartu biasa, dari karcis ke, itu kan treble ya? Panjang antriannya. Sekarang apa yang terjadi? Nyaman. Oh nyaman itu. Waktu para pedagang di kereta itu dikeluarkan, ribut. Saya juga lapar kalau waktu itu naik kereta lapar. Ada yang jualan makan di kereta. Sekarang ada nggak yang jualan? Nggak ada, nyaman. Itu perlu proses. Ya begitu. Nanti ketemu lama-lama jadi bagus itu. KRL sekarang jadi nyaman. Kereta ke Jawa sekarang jadi nyaman. Dulu saya pernah ke Jawa, Bapak naik kereta tidur di kolong.
Aduh, itu dilangkain Pak ya, ada yang jualan ngelangkain kepala kita itu. Udah ada air, kalau keretanya gini air turun, kita ke sini air turun ke sini gitu. Ya Allah, naik kereta. Akhirnya saya belum sampai ke Jakarta, turun di terminal Mal Purworejo apa saya pindah naik mobil itu. Sekarang nggak ada, walaupun kereta itu ekonomi nggak ada yang jualan. Asik. Perlu proses Bapak Ibu. Sekarang anak-anak kita lihat, betul nggak makanannya bergizi seimbang? Sambil nunggu pemerintah ya. Kalau pemerintah sudah bergizi seimbang yang diberikan uji coba itu. Cuma memang yang namanya makanan itu pasti menimbulkan persoalan karena tidak semuanya seneng. Ada yang doyan ikan, ada yang doyan telur. Nah kalau programnya telur, yang doyan ikan ngomong. Ya, yang doyan ayam juga ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang dipepes kan? Sama-sama itu ayam. Tapi kalau satu doyannya digoreng, yang satu doyan dipepes, lah jadi masalah juga. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau segala sesuatu dipaksakan awalnya, dibiasakan awalnya, lama-lama jadi biasa. Allah bisa karena biasa. Memang harus dipaksa. Orang sholat saja yang anak-anak berapa tahun harus dipukul supaya sholat. Mungkin beberapa tahun akan timbul persoalan, tapi lama kelamaan jadi kebiasaan. Nah sekarang saya lihat Bapak Ibu, saya uji coba nih. Pagi-pagi kalau anak sarapan saya keliling, coba buka makananmu. Begitu dibuka ternyata isinya nasi dengan nugget Bapak Ibu. Nasi nugget, sosis. Itu makanan tidak sehat Bapak Ibu. Tapi anehnya apalagi mie goreng. Kenapa bisa begitu? Karena kita malas. Ibu-ibunya malas masak. Yang paling mudah itu masak nugget, tinggal digoreng jadi, nggak ngolah nggak apa gitu. Padahal makanan cepat saji itu sampah Bapak Ibu. Tapi saya juga suka. Gawat juga ini. Yang bagus Bapak Ibu, begitu tempat nasi dibuka ada karbohidrat, boleh nasi, boleh kentang, boleh jagung, ya, boleh ubi. Yang aneh itu sudah ada nasi, ada kentangnya, kan sama-sama karbohidrat itu. Kentang itu bukan sayur, itu karbohidrat. Ada karbohidratnya. Ada proteinnya, proteinnya harus dua, ada nabatinya, ada hewaninya. Apa nabati? Yaitu tahu, tempe gitu. Ada anak nggak doyan tahu Pak? Ada anak nggak doyan tempe? Ada itu karena orang tuanya tidak membiasakan makan itu waktu kecil, ngikutin selera anaknya gitu. Padahal ditambah tahu tempe itu kandungan proteinnya luar biasa. Nah, ada juga protein hewaninya Bapak Ibu, ikan, ayam gitu ya. Apalagi itu, ikan, ayam, daging ya gitu. Ya serba sedikit lah, nggak usah yang mahal-mahal, tapi biasakan Bapak Ibu tuh. Yang punya anak sekolah nih, si adek punya anak siapa nih Pak? Mana mamamu ada di sini nak? Hah? Mamamu papanya ada nggak? Dengerin gitu yang sekarang. Ya, oh gitu. Kan ada neneknya kan? Maksudnya, tolonglah gizi. Bagaimana anak kita mau pinter Pak, mau sehat kalau dari awal tidak diperhatikan asupan gizinya gitu. Ya, jadi ada sayurnya Bapak, sayuran. Sayuran itu daun singkong, bayam kan murah itu, kangkung gitu. Yang paling tidak ada itu apa? Sayuran, Bu. Anak-anak itu nggak doyan sayur. Nah, kita seorang Muslim, Bapak Ibu, jangan ini anggap sepele. Kalau sudah merusak generasi muda, hukumnya jadi wajib, Bapak Ibu. Wajib kita memperhatikan itu. Saya suka cerewet juga ketika anak makan, mana sayurnya? Nah, minimal ada timun gitu kan. Nah, timun kan sayur itu. Ada labu siam gitu.
Timun. Lauk siam itu sayur, ada wortel gitu. Saya sudah coba nih, sudah hampir 3 bulan kalau nggak salah, tapi agak berat juga nih. Saya pagi-pagi tidak makan nasi, Bapak Ibu. Saya makannya enggak, bukan. Kalau itu nasi juga, Pak. Yang saya makan itu buncis, wortel, jagung. Telurnya itu direbus. Telur rebus 2 biji. Kalau satu nggak kenyang. Telur rebus 2 biji, terus buncis, wortel, terus jagung. Enak Bapak Ibu ya. Tapi jam 10, jam 11 udah lapar. Tapi nggak apa-apa. Saya makan nanti jam 11 makan berat tuh, makan nasi. Sorenya saya nggak makan nasi lagi, hanya makan pisang gitu ya. Ternyata masih gemuk juga Ustaz. Tapi kalau Bapak Ibu menerapkan pola seperti itu, insya Allah anak-anak kita itu postur tubuhnya juga akan ideal, akan bagus. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu peduli ke anaknya, ke cucunya. Generasi kita yang akan datang itu harus sehat lahir batin. Sehat walafiat, bukan hanya sehat fisiknya, bukan hanya sehat otaknya, tapi lahir batin. Itulah tugas kita mengamalkan itu. Jadi kadang-kadang nggak peduli, biarkan ibunya aja. Tidak, termasuk bapaknya juga. Oke Bapak Ibu, yang keenam ya, yang keenam itu Bapak Ibu harus bersosial, bermasyarakat. Jadi kalau ada wacana bulan Ramadan itu mau libur 1 bulan, ini baru wacana ya, belum. Maksudnya biar anak-anak itu bermasyarakat, bergaul di masjid, di musola, di rumahnya gitu. Karena selama ini kan terus masuk gitu. Nyaris tidak pernah bicara dengan keluarganya itu. Bermasyarakat. Ini kita bermasyarakat. Nikmat gak Bapak Ibu bermasyarakat? Habis ngaji kita jalan gitu. Coba kalau sendirian hidup. Manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang butuh teman, butuh orang untuk curhat. Untuk ngomong, untuk diperhatikan gitu. Kita ini bukan makhluk egois sendirian di hutan gitu. Maka kita perlu bersosial. Sekarang pertanyaannya, yang mengubah kebiasaan kita ini apa sekarang? Lagi-lagi HP Bapak Ibu. Lagi-lagi HP. Di rumah berlima duduk berdekatan. Pegang HP lima-limanya, ngobrol nggak? Enggak. Itu namanya pubing. Pubing itu dekat tapi jauh. Berdekatan nggak saling ngomong, makanya harus bikin aturan. Kalau sudah di rumah HP disimpan, kecuali ada yang penting. Bisa nggak? Saya kalau sudah ke rumah HP saya simpan di mana? Akibatnya begitu dibuka itu WA ada 200, ada 500. Bodoh amat. Kalau penting dia akan telepon gitu. Kalau informasinya nggak penting saya lewatin aja. Karena apa? Saya memberi contoh kepada anak supaya mereka nggak main handphone. Dengan begitu aja masih main handphone. Apalagi kalau bapak ibunya main handphone tiap saat. Disebut setan gepeng ya. Jadi bapak ibu biasakan anak kita itu bersosial, diajak ngobrol, ditanya oleh bapak ibunya, ditanya oleh kakaknya gitu. Itu ya dibiasakan, karena tergerus ngobrol itu sekarang main HP, main yang tidak jelas. Nah ada yang kelewat yang ketujuh bapak ibu ya. Sebenarnya ini nomor 2 harusnya ya. Jadi setelah tidur malam bangun cepat bapak ibu. Jadi program pemerintah yang kedua sebenarnya ini saya terus ke-7. Bangun lebih awal, lebih cepat. Bangun pagi. Saya tanya ke anak saya, siapa yang bangunnya pukul 5? Banyak. Pukul 6 banyak gitu. Saya tanya, apakah pukul 5 itu pagi? Pagi Pak. Nah, rupanya definisi pagi bagi anak itu yaitu
Kalau definisi pagi bagi seorang muslim, ya subuh. Subuhnya sekarang pukul 4 lewat berapa? 20. Kalau bangun pukul 4.20 kesiangan. Tapi anak-anak menganggap itu masih subuh. Iya. Tapi kan perlu mandi dulu. Perlu wudu dulu, baca doa dulu. Nah, kalau pas 4.20 bangun kesiangan. Jadi bangun pagi itu harusnya ada waktu untuk mandi, untuk bersiap, bersiwak, untuk sholat gitu loh. Idealnya memang kalau sekarang pukul 4. Kalau bapak-bapak mau sholat tahajud, ibu-ibu ya pukul 3 lah, lewat sekian. Enak tuh, nyaman. Bisa sholat tahajud 8 rakaat ditambah witir misalnya minimal 3 gitu. Atau 1 lah minimal. Enak. Dan kalau itu dilanjutkan, dibiasakan, nyaman Bapak Ibu. Jadi kita review ya. Ini saya pesan ke Bapak Ibu supaya saya tidak berdosa dihisab oleh Allah. Bahwa 7 kebiasaan yang harus kita mudawamahkan itu, yang pertama adalah tidur cepat. Anak-anak tuh ya, pukul 9 udah tidur. Yang kedua, bangunnya juga cepat gitu ya, bangun pagi gitu. Karena kalau kan ada larangan habis subuh tidur, kan ada itu. Wah tuh, nih saya ingat bahasa Perancis lagi Bapak Ibu ingat ya. Hei umat Nabi, jangan tidur. Waktu subuh matak deket balaina, matak jauh rejekina, dipokeun tina sakabe ilmuna tuh. Itu puji-pujian itu. Jadi kalau umat Nabi waktu subuh itu tidur, Bapak Ibu, 3 hal ada pada dirinya. Rezekinya jauh, celakanya dekat, ilmunya nggak ada. Bahkan ilmu yang ada aja lupa kalau bangunnya siang. Kalau waktu tidur waktu subuh dia tidur, bahkan akan mendekatkan diri kepada kepakiran itu. Maka bahagialah orang yang bangun subuh kemudian jalan. Kalau mau tidur lagi nanti setelah sholat zuhur, boleh tuh. Setelah sholat zuhur tidur sesaat ya, jangan tidur sampai maghrib, kelamaan. Ya, yang ketiga berdoa. Jadi tadi ya, berdoa, gemar membaca, bersosial, makanan gizi seimbang, dan rajin berolahraga. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak membantu pemerintah? Bisa nggak? Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Nah, informasi berikutnya kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak yang berbahagia, insya Allah dalam waktu dekat juga sekolah-sekolah kita itu akan dijadikan 3 macam. Ada sekolah khusus, boarding school. Ada sekolah untuk anak berbakat semacam RSBI zaman dulu. Ada sekolah reguler Bapak Ibu. Tunggu tanggal mainnya, ini bagus banget nih konsepnya. Sekolah khusus yang pertama itu sekolah diperuntukkan untuk orang tua yang sangat papa, sangat miskin dan tidak mampu membiayai anak itu sekolah. Atau ada kemungkinan besar anak itu memang sekolah tapi gizinya nggak terpenuhi gitu. Maka akan didata anak-anak yang berpotensi seperti itu akan diasramakan Bapak Ibu. Dimasukkan ke asrama. Jadi bukan hanya pendidikannya tapi makannya, pakaiannya segala macam ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk yang miskin ya. Jadi mirip pesantren itu. Kita doakan ya benar ya. Tagih itu. Yang kedua, sekolah untuk anak-anak yang sangat potensial, yang sangat berbakat, yang otaknya seperti Habibie. Itu ada sekolahnya juga mirip tadi di boarding school kan. Tapi dia untuk prestasi-prestasi khusus ya. Dikembangkan di situ, misalnya senang teknologi dikesitukan, senang agama dikesitukan. Nah,
Yang ketiga adalah sekolah reguler yang biasa aja, yang standar. Jadi kalau kau punya uang, punya bakat, masukkan ke yang sekolah berbakat supaya lah kalau anak berbakat dimasukkan ke sekolah biasa, bakatnya hilang. Di Jakarta itu ada sekolah olahraga Bapak Ibu di Ragunan. Jadi kalau anak senang olahraga, sekolahnya di situ di Ragunan tuh. Bakat olahraganya dia akan berkembang. Begitu. Ada sekolah Husni Tamrin. Anak-anak pinter itu masuk ke sana, jadi hebat itu. Ya, doakan. Mudah-mudahan ini mungkin dalam 5 tahun terakhir ini akan terjadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit saya akan mengakhirinya pukul 6 Ustaz Raja ya, ada kegiatan 5. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa pendidikan itu harus begitu Bapak Ibu? Karena roadmap pendidikan tahun 2025 sampai 2045, 20 tahun yang akan datang, endingnya apa Bapak Ibu? Endingnya apa? Endingnya adalah kebahagiaan. Tujuan pendidikan itu adalah kebahagiaan, bahagia lahir batin. Coba lihat Finlandia, itu negara bukan Islam tuh, tapi bahagia, indeks kebahagiaannya luar biasa. Jadi kalau ditanya negara yang paling bahagia, ya Finlandia pendidikannya. Di sana memang anak-anak itu sudah ditanggung makanannya oleh pemerintah. Jadi nggak bawa makanan dari rumah. Segala, tapi mereka sudah balik lagi ke buku Bapak Ibu. Nggak pakai lagi HP, nggak pakai LCD, enggak. Sekarang mereka balik lagi ke ini, tidak pakai komputer lagi. Rupanya teknologi itu bisa dievaluasi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karena ending pendidikan itu kebahagiaan, maka Bapak Ibu harus mencoba menciptakan bahagia itu sendiri. Jangan sampai pendidikan muaranya kebahagiaan, Bapak Ibu tidak bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta, tidak. Bahagia itu diciptakan oleh kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesedihan, diingat-ingat, ya sedih, itu namanya nyiptain sendiri itu. Nah, fama binikmati rabbika, sebut-sebut nikmat Allah itu biar bahagia. Coba lihat ngaca tubuh kita itu sudah sempurna. Sudah sempurna, begitu lihat tubuh kita, sungguh Allah telah menciptakan tubuh kita itu sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka harus sebaik-baik perkataan. Jadi jangan ngomong-ngomong yang jelek-jelek, dan harus sebaik-baik perbuatan. Itu di Quran semua itu. Ahsanu amala. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan diciptakan oleh kita sendiri. Caranya apa? Dalam bahasa Inggris ada self talk namanya. Self talk itu artinya kita ngomong sesuatu yang bahagia. Jadi ngomong, kalau kita sakit, ubah sudut pandangnya. Kok sakit? Bukan. Alhamdulillah aku diberi sakit. Aku sekarang jadi merasakan nikmatnya sehat. Gitu. Diberikan lapar. Alhamdulillah aku lapar. Saya merasakan nikmatnya makanan ketika saya makan. Jadi yang negatif-negatif ini kita ubah sudut pandangnya. Ubah kalimatnya begitu. Dapat sedikit. Alhamdulillah aku masih dapat. Orang lain nggak dapat. Gitu. Maka insya Allah kita akan bahagia. Jangan ngelihat ke atas kalau rezeki orang, lihatnya ke bawah. Kalau ilmu lihat ke atas. Ada teman kita rajin ibadahnya, ngiri boleh, ingin kayak gitu. Nah, tapi kalau harta kekayaan lihat ke bawah, yang di bawah kita, insya Allah akan timbul rasa syukur. Dengan syukur itu kita akan bahagia. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini buat diri saya sendiri dan buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang digariskan oleh pemerintah itu kita bisa laksanakan. Karena gini Bapak Ibu, kalau ingin berbangsa dan bernegara dengan baik, ada 4 hal sebenarnya yang tidak akan hilang kalau itu kita pertahankan. Yang pertama attitude Bapak Ibu. Attitude itu tidak akan hilang, apalagi bagi seorang Bapak Ibu ya. Yang kedua karakter.
Karakter itu ada dua, ada karakter kerja, ada karakter keimanan. Misalnya ada yang rajin tapi pelupa misalnya. Itu terkontradiksi, harusnya rajin juga, cermat juga gitu ya. Itu tidak akan hilang kalau kita adakan ke anak kita. Kemudian skill. Nah, Bapak Ibu, ke depan anak kita itu nggak bakal ditanya ijazah. Ketika mau kerja, Anda bisa apa gitu. Bukan ijazah Anda apa? Nih, saya nilainya 9. Komputer, begitu suruh komputer kagak bisa. Itu angka, bukan skill. Skill itu anak bisa apa gitu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak bekali. Naik motor harus bisa tuh, naik motor. Naik mobil harus bisa walaupun nggak punya mobil, nggak punya motor. Suatu saat kepepet masih bisa kerja, ya. Makanya kalau di masjid ini ada yang bisa ngajarin nyetir mobil atau motor, ajari anak-anak itu. Kalau udah 17 tahun, ya minimal bisa naik mojek gitu ya. Jadi nggak minta-minta gitu. Kemudian etik, Bapak, etika, aturan. Jadi kita harus membiasakan memberikan aturan kepada anak kita. Di masjid juga ada aturan, makanya ketika ada anak lari-lari, bukan anak nggak boleh ke masjid, tapi ada aturannya Bapak Ibu. Mestinya memang anak itu didampingi orang tuanya, jadi dipercayakan ke orang lain gitu kan. Mana tanggung jawab moral orang tuanya gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan aturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini kan sedang dibangun nih masjid kita supaya listriknya benar. Tadi malam katanya ada konsep atau apa itu ya. Terus terang aja, dana yang ada di bendahara sudah menipis ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat amal jariah yang panjang, silakan dibantu untuk membenarkan jaringan listrik di kita. Insya Allah nanti AC-nya akan nyala ya, yang bagus. Lah kata ibu-ibu, saya nggak kedapatan AC. Bisa, nanti kita taklimnya di sini di dalam semua. Ustaz aja ya. Ibu-ibu masuk aja ke dalam, kita sekat ya, bawa maju gitu ibu. Jadi ibu-ibu nggak usah di belakang, takut ada kucing gitu ya. Jadi kita dapat merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya taklim dengan suasana yang nyaman gitu ya. Makanya silahkan kalau Bapak Ibu ingin bersedekah jariah, masjid kita membutuhkan dana yang cukup banyak untuk jaringannya biar bolong-bolong gitu tuh. Dulu waktu dibangun memang belum sampai ke situ arahnya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada panitia Isra Mi'raj, tolong dibantu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Saya kira itu saja. Mohon tidak ada tanya jawab, saya ada tugas di luar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Saudara juga.